Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melin Aprilia. Di sebelah kanan saya ada Jahwa Emilia Putri. sebelah kiri saya ada Muhammad Ihsan Kuswandana. Perkenalkan kami dari Kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis kelompok kami. Halo semuanya, saya Jahwa Emilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya dan rekan-rekan saya, yaitu bisnis keican atau disebut juga dengan gantungan kunci. Di sini kelompok saya menamai bisnis ini dengan nama Keican Bidlob, yaitu brand kerajinan tangan yang menghadirkan keican atau gantungan kunci dan strap handphone lainnya yang terbuat dari manik-manik dengan menggunakan handmade dan desain yang unik, lucu dan penuh warna. Dibuat dengan teliti dan penuh kreativitas. Produk kami cocok dijadikan aksesoris harian, hadiah, atau souvenir untuk berbagai acara. Selanjutnya ada 6 problem untuk membuat bisnis. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Banyak produk serupa dijual di marketplace dengan harga murah dan tidak memiliki brand. Yang kedua ada kurangnya nilai tambah. Produk dianggap kecil dan sepele oleh sebagian orang. Yang ketiga ada kesulitan dalam penetapan harga karena bahan relatif murah dan bentuk kecil, pelanggan sering menawar harga. Yang keempat ada produksi manual, jadi waktu terbatas. Produk dibuat satu persatu, jadi kapasitas terbatas, apalagi saat orderan banyak, misalnya pesanan souvenir. Yang kelima ada pemasaran yang kurang efektif. Banyak pengrajin hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut atau media sosial. Yang terakhir tidak ada branding. Produk dijual polos tanpa label, kemasan menarik atau cerita di baliknya. Selanjutnya ada solusi dalam mengatasi masalah ide bisnis kami. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Solusinya kita bangun nilai dan unik personal. Yang kedua ada kurangnya nilai tambah. Solusinya dengan edukasi dan positioning. Yang ketiga ada harga yang ditekan. Kita memiliki solusi dengan segmentasi dan paket. Selanjutnya ada produksi manual lambat. Solusi kita yang dapat kita manajemen waktu dan tim. Selanjutnya pemasaran lemah. Solusinya kita dapat aktifkan promosi digital. Selanjutnya yang terakhir adanya kurangnya branding. Solusinya kita bangun identitas usaha. Dan ini ada beberapa contoh produk hasil dari kelompok kami. Yang pertama ada gantungan kunci, hiasan tas, souvenir buat acara ulang tahun ataupun hadiah yang lainnya. Selanjutnya yaitu bisnis model startup. Yang pertama ada value proposition, yaitu nilai utama. Yang kedua revenue stream, yaitu sumber pemasukan. Yang ketiga ada customer segments. Yang keempat ada channels, yaitu saluran penjualan dan promosi. Yang kelima ada key resource. Yang keenam ada key activities. Yang ketujuh ada key partners. Dan yang terakhir ada cost struktur atau biaya atau struktur biaya. Ada beberapa social impact. Yang pertama ada pemberdayaan perempuan dan komunitas lokal. Selanjutnya edukasi dan peningkatan keterampilan anak muda. Selanjutnya edukasi dan peningkatan keterampilan anak muda mendorong konsumsi berkelanjutan dan zero waste fashion. Dan yang terakhir komunitas dan gerakan sosial. Oke, selanjutnya ada competition, yaitu tujuan analisis kompetitor, memahami posisi startup Bidlob di tengah persaingan pasar produk kerajinan tangan, khususnya gantungan kunci manik-manik atau yang sering disebut juga keican beads, untuk menemukan nilai unik atau unique value dan peluang diversiasi. Handmade bead keican dijual di berbagai marketplace seperti di Shopee atau Tokopedia. Terus kedua ada brand lokal handmade aksesoris. Yang ketiga ada souvenir wedding dan event organizer. Yang keempat ada produk impor dari Cina. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas, bahwa bisnis saya dipimpin oleh 3 orang, diantaranya yaitu Jahwa Emilia Putri sebagai CEO dan Melin Aprilia sebagai CCO, dan yang terakhir itu ada M. Ihsan Kuswandana sebagai CMO.
Selanjutnya di sini ada marketing plan, yaitu menarik konsumen awal yang tertarik dengan produk unik, personal, dan handmade, serta membangun loyalitas awal melalui pendekatan digital dan komunitas. Yang pertama ada soft launch di media sosial seperti di TikTok dan Instagram. Yang kedua ada pre-order. Yang ketiga ada kolaborasi dengan micro influencer, dan yang keempat ada program seperti di giveaway. Yang kelima ada gabungan bazar lokal atau event komunitas. Oke, yang terakhir ada fundraising, yaitu menggalang dana awal untuk memulai produksi, membangun branding, dan meluncurkan kampanye pemasaran digital agar dapat menjangkau konsumen pertama secara efektif. Oke, di sini kalian bisa lihat rincian dana awal dan dana alokasi kelompok kami. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Dan apabila kalian tertarik, kalian bisa menanyakan di nomor di bawah ini. Kalian bisa tanyakan ya guys, ditunggu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.